Di sebuah desa kecil bernama Sukadamai, hidup seorang nenek tua bernama Rukiem. 73 tahun, janda tanpa anak, hidup sederhana, dan terkenal karena kebaikannya. Namun, hidup damainya hancur ketika Bu Sulastri, tetangga kaya yang arogan, kehilangan uang 5 juta rupiah dan menuduh nenek Rukiem mencurinya tanpa bukti. Fitnah itu menyebar cepat. Tetangga mulai menjauhinya, menghinanya, bahkan mengancam akan menyeretnya ke penjara jika uang tidak dikembalikan dalam 3 hari. Padahal, pelakunya adalah Dino, anak Bu Sulastri sendiri, yang mencuri uang ibunya demi gaya hidup mewah diam-diam. Dalam tekanan, nenek Rukiem hanya bisa menangis, sendirian menanggung beban yang bukan miliknya. Tapi harapan muncul saat Laras, cucu jauh yang telah lama tak bertemu, datang dari kota dan bersumpah untuk membuktikan bahwa neneknya tidak bersalah. Dapatkah Laras mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat? Akankah warga sadar bahwa mereka telah salah menilai? Dan, mampukah seorang nenek tua yang difitnah memaafkan mereka yang menghancurkan harga dirinya? Cerita ini bukan sekadar tentang pencurian, tapi tentang fitnah, keadilan, dan kekuatan memaafkan. Sebuah kisah yang akan membuatmu geram, terharu, dan berpikir 2 kali sebelum menilai seseorang. Pagi itu, desa Sukadamai diselimuti kabut tipis. Matahari baru muncul malu-malu dari balik perbukitan. Di sebuah rumah kecil berdinding papan yang mulai lapuk, tampak seorang nenek tua tengah menyapu halaman depan. Dia adalah nenek Rukiem, seorang janda berusia 73 tahun yang sudah lebih dari 40 tahun tinggal di kampung itu. Ia hidup sendiri sejak suaminya wafat dan anak semata wayangnya merantau tanpa kabar. Rumah nenek Rukiem berdiri di ujung gang sempit yang hanya bisa dilewati sepeda motor. Meski sederhana, halaman rumahnya selalu bersih dan rapi. Ia merawatnya dengan penuh cinta, seolah-olah halaman itu adalah satu-satunya warisan yang bisa ia banggakan di dunia ini. Setiap pagi, selepas subuh, ia menyapu, menyiram bunga, lalu duduk di bangku bambu tua sambil menyeruput kopi hitam panas. Rutinitas yang sama setiap hari, tanpa pernah mengeluh. Ia tidak memiliki penghasilan tetap, namun warga sekitar mengenalnya sebagai sosok yang ringan tangan. Ia sering membantu tetangga mengupas bawang, mencuci piring hajatan, atau menjaga anak-anak, meski jarang diberi upah. "Nek, mau aku bawain sayur dari pasar?" tanya Santi, tetangga sebelah rumah, seorang ibu muda yang sering menitipkan anaknya. "Oh, hendak usah, Nak. Nenek sudah masak singkong rebus," jawab Rukiem dengan senyum lembut. Meski usianya tua, nenek Rukiem tetap kuat. Ia naik turun tangga rumah panggungnya tanpa bantuan. Tapi yang paling membuat orang kagum adalah ketekunan dan kejujurannya. Tidak pernah ada satupun warga yang meragukan integritasnya, setidaknya sampai hari itu datang. Pak Darto, ketua RT, beberapa kali menyebutkan bahwa Rukiem adalah contoh warga yang patut dihargai. Biar miskin, yang penting bersih dan jujur, katanya suatu kali dalam rapat warga. Namun, hidup di desa kecil seperti Sukadamai bukan hanya tentang kerja keras dan niat baik. Suara tetangga bisa lebih tajam daripada pedang. Dan dalam kehidupan yang damai itu, ada benih-benih iri dan curiga yang sewaktu-waktu bisa tumbuh menjadi fitnah. Di ujung gang yang sama, berdiri rumah mewah milik Bu Sulastri. Kontras sekali dengan rumah Rukiem. Dinding rumah itu dari bata merah, dicat rapi, dan halamannya dipenuhi tanaman hias mahal. Bu Sulastri dikenal sebagai orang terpandang dan cukup berada. Suaminya seorang pengusaha yang sering keluar kota. Mereka punya 1 anak lelaki, Dino, yang belum bekerja dan lebih sering nongkrong daripada membantu ibunya. Walau tinggal bersebelahan, hubungan Rukiem dan Sulastri tidak bisa dibilang dekat. Sulastri jarang menyapa. Ia lebih banyak bergaul dengan tetangga, selevel, seperti Mira dan Santi, 2 ibu muda yang rajin bergosip. Hari itu, kehidupan Rukiem berjalan seperti biasa. Ia menyapu, memasak, lalu menjemur pakaian. Tak ada yang aneh, tak ada yang berubah. Tapi takdir pelan-pelan mulai menyusun panggung. Sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya,
dan pandangan warga untuk selamanya. Saat senja mulai turun dan suara azan maghrib berkumandang, Nenek Rukiem duduk di serambi rumahnya. Ia merapikan rambutnya yang memutih, menghela napas panjang, lalu menatap langit yang perlahan gelap. Semoga besok tetap damai, gumamnya pelan. Namun ia tak tahu, kedamaian yang selama ini ia jaga dengan keringat dan kesabaran akan segera diguncang badai. Bukan oleh orang luar, tapi oleh seseorang yang tinggal tepat di sebelah rumahnya. Pagi itu, suasana rumah Bu Sulastri tampak berbeda dari biasanya. Biasanya ia keluar sekitar pukul 8 pagi untuk menyiram tanaman hiasnya sambil berbasa-basi dengan tetangga. Tapi kali ini, suara lemari dibanting dan langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar jelas dari dalam rumah bercat krem itu. Mira, yang kebetulan sedang menyapu di depan rumah, menghentikan aktivitasnya dan memperhatikan rumah sebelah dengan rasa penasaran. Tak lama, pintu rumah Bu Sulastri terbuka dengan cepat. Wanita berusia 45 tahun itu keluar dengan napas memburu. Wajahnya merah padam dan keringat membasahi pelipisnya. "Mira, kamu lihat siapa masuk ke rumah saya pagi-pagi tadi?" tanya Bu Sulastri dengan suara meninggi. "Loh, enggak Bu. Emang kenapa?" Mira balik bertanya, mulai merasa khawatir. "Uang saya, 5 juta rupiah yang saya simpan di laci lemari kamar, hilang." Ucapan itu seperti percikan api ketumpukan jerami kering. Tak butuh waktu lama, kabar tentang kehilangan uang itu menyebar seperti angin di seluruh sudut desa Sukadamai. Tetangga-tetangga mulai berkumpul di depan rumah Bu Sulastri, saling berbisik, berspekulasi, dan menduga-duga siapa yang mungkin mengambilnya. "Jangan-jangan pembantu dari luar kampung," celetuk Santi. "Dia nggak punya pembantu, Sant," jawab Mira cepat. "Pagi ini cuma si Dino yang kelihatan keluar, katanya mau beli pulsa." Dino sendiri tidak ada di rumah saat kejadian. Bu Sulastri sempat mencarinya, tapi anak semata wayangnya itu entah kemana. Ia hanya meninggalkan pesan singkat lewat ponsel. "Keluar bentar, MA. Nanti balik." Bu Sulastri berdiri di tengah halaman dengan emosi yang belum terkendali. Dalam kekalutannya, pikirannya mulai melayang-layang, berusaha mengingat siapa saja yang belakangan ini datang ke rumahnya. Ia merasa yakin, uang itu tidak mungkin hilang sendiri. Pintu tidak rusak, tidak ada bekas congkelan. Tapi siapa? Lalu, matanya menatap ke arah rumah di sebelah, rumah Nenek Rukiem. Pikiran buruk menyelinap tanpa permisi. Tadi pagi, Bu Sulastri memang sempat melihat Rukiem duduk di bangku bambu sambil menyeruput kopi, seperti biasa. Tapi, bukankah kemarin sore nenek itu mampir untuk mengembalikan piring bekas hajatan? Ia sempat masuk sebentar ke dalam rumah, mengambil air minum di dapur karena merasa pusing, katanya. "Jangan-jangan, dia?" gumam Bu Sulastri lirih, namun cukup keras untuk didengar tetangga yang lain. Mira langsung menoleh. "Maksud ibu, Nenek Rukiem?" Sulastri tidak menjawab, tapi wajahnya jelas menunjukkan tuduhan yang mulai mengkristal di benaknya. Sore harinya, Bu Sulastri memanggil Pak Darto, Ketua RT. Ia ingin kasus ini dibicarakan secara resmi. Di ruang tamu rumahnya, dengan tatapan yang tajam dan nada bicara tinggi, ia menjelaskan kehilangan uangnya dan menyebutkan satu nama secara tersirat. "Pak RT, saya nggak bisa nuduh sembarangan, tapi saya juga nggak bisa diam. Ini uang 5 juta, bukan 5.000. Yang datang ke rumah saya kemarin cuma 1 orang." Pak Darto mendengarkan dengan seksama. Ia mencoba tetap netral, meskipun dalam hatinya tidak percaya Nenek Rukiem bisa berbuat sejauh itu. "Bu, saya ngerti ini soal besar, tapi kita harus pakai bukti. Tuduhan tanpa dasar bisa bikin masalah lain," ujar Pak RT tenang. Namun Bu Sulastri tidak bisa menerima penjelasan itu begitu saja. Ia merasa dipermalukan, dirugikan, dan yang paling menyakitkan, dikhianati oleh orang yang tampaknya tidak punya apa-apa. "Kalau memang nggak ada yang ngaku juga, saya akan lapor polisi. Biar mereka yang urus." Kata-katanya seperti palu godam yang menghantam ketenangan kampung itu. Kalimat tersebut menandai bahwa fitnah akan segera menjadi badai. Dan badai itu akan segera menghantam rumah tua di ujung gang,
milik seorang nenek yang tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah dalam semalam. Malamnya, suasana rumah nenek Rukiem tetap tenang. Ia tidak tahu bahwa namanya mulai dibicarakan dengan bisik-bisik di warung sebelah masjid, di depan pos ronda, bahkan di grup WhatsApp RT. Ia duduk di depan lampu minyak kecil, menjahit kembali ujung sarung yang robek. Pandangannya tenang, tidak menyadari bahwa esok pagi akan ada yang mengetuk pintunya dengan mata curiga dan membawa kabar yang bisa mengguncang hidupnya. Pagi itu langit Sukadamai sedikit mendung, seolah menyiratkan firasat buruk. Di warung kecil milik Pak Ujang yang terletak tak jauh dari rumah Bu Sulastri, suasana terasa lebih ramai dari biasanya. Bukan karena dagangan baru atau harga sembako turun, melainkan karena satu kabar yang sejak semalam beredar di antara warga. Nenek Rukiem mencuri uang Bu Sulastri. Meski belum ada bukti nyata, gosip sudah membesar dan melebar kemana-mana. Kata-kata seperti, "Kok bisa ya?" atau "Padahal kelihatannya baik," terlontar bebas tanpa tanggung jawab. "Saya sih udah curiga dari dulu," ujar Mira sambil menyeruput kopi. "Terlalu diam, terlalu baik. Kadang orang kayak gitu justru nyimpen sesuatu. Loh, tapi masa iya, Mir? Nenek Rukiem itu kan rajin ibadah. Orangnya juga nggak neko-neko," sahut Pak Ujang, meski nadanya ragu. "Justru itu, kadang yang kelihatan alim itu bisa ngecoh," balas Santi, menimpali. Tak butuh waktu lama, fitnah itu menjalar dari warung ke jalanan, dari jalanan ke rumah-rumah warga. Di setiap sudut pembicaraan, nama Nenek Rukiem disebut, bukan sebagai sosok penuh hormat yang dulu dibanggakan, tapi sebagai tersangka diam-diam dari kasus kehilangan 5 juta rupiah. Sementara itu, di rumah panggung tuanya, Nenek Rukiem menjalani harinya seperti biasa. Ia tidak memiliki ponsel, tidak ikut grup WhatsApp RT, dan tidak tahu bahwa pagi itu, namanya disebut dengan nada sinis di hampir setiap sudut kampung. Saat ia keluar untuk membeli sabun ke warung, ia merasakan sesuatu yang aneh. Biasanya orang-orang menyapa dengan ramah. Kali ini, senyum yang biasa ia dapatkan berubah menjadi lirikan cepat. Beberapa bahkan pura-pura tidak melihatnya. "Assalamualaikum," ucapnya perlahan saat masuk ke warung. Pak Ujang tersentak kecil. Ia balas menyapa, tapi matanya tak berani menatap langsung. "Waalaikumsalam, Nek." Ada jeda aneh. Nenek Rukiem merasa suasana canggung, tapi ia mencoba tidak memikirkannya. "Sabun colek 1 ya, Pak." Setelah membayar, ia kembali ke rumah dengan hati yang mulai merasa janggal. Kecurigaan yang pelan-pelan tumbuh itu belum berbentuk, tapi cukup membuat langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Di rumah Bu Sulastri, kemarahan belum reda. Ia merasa tidak perlu menunggu bukti karena intuisi dan logika sederhananya sudah cukup. "Siapa lagi yang masuk rumah kemarin selain dia?" "Nggak ada," serunya di depan Pak Darto yang kembali ia panggil. "Bu, saya paham perasaan ibu, tapi kita nggak bisa tuduh langsung. Apalagi ini menyangkut nama baik orang," ucap Pak Darto dengan sabar. "Pak RT terlalu lembek," tukas Sulastri tajam. "Kalau saya, langsung panggil polisi, biar cepat selesai." Pak Darto menghela napas panjang. Ia tahu masalah ini bisa menjadi besar jika tak segera diatasi. Ia kemudian memutuskan untuk memanggil Nenek Rukiem ke balai warga malam itu, agar semuanya bisa diklarifikasi terbuka. Sore menjelang malam, Pak Darto datang mengetuk pintu rumah panggung tua itu. Dengan sopan ia menjelaskan bahwa ada pertemuan warga penting malam ini, dan ia berharap Nenek Rukiem bisa hadir. Meski heran, Nenek Rukiem mengangguk. Ia tak merasa bersalah, jadi tak ada alasan untuk menolak. Ia mengenakan kain batik dan kebaya tuanya, lalu berangkat ditemani cahaya lampu minyak yang dibawa tetangganya. Di balai warga, suasana menegang. Beberapa warga sudah berkumpul. Mira dan Santi duduk bersebelahan, berbisik-bisik seperti biasanya. Bu Sulastri tampak gelisah, menatap tajam ke arah pintu. Ketika Nenek Rukiem datang, semua mata langsung tertuju padanya. "Silakan duduk, Nek," kata Pak Darto, mencoba menjaga nada tenang. Setelah pembukaan singkat,
Pak Darto mulai bicara soal laporan kehilangan uang dari Bu Sulastri. Malam ini, kita ingin mencari kejelasan, bukan menuduh. Tapi karena nama Ibu Rukiem disebut oleh beberapa warga, maka kami rasa perlu mendengar langsung dari beliau. Semua kepala menoleh. Nenek Rukiem menatap Pak RT, lalu memandang semua warga dengan mata jernih. Saya tidak tahu menahu soal uang itu, Pak. Saya hanya mampir kemarin sore karena mengembalikan piring. Tidak lebih dari 5 menit. Saya bahkan tidak masuk ke kamar, ujarnya perlahan. Beberapa warga terdiam. Tapi Bu Sulastri langsung berdiri. Tapi cuma kamu yang masuk rumahku. Dan besoknya uang itu hilang. Kalau kamu nggak ambil, siapa lagi? Saya tidak mencuri, ucap Nenek Rukiem tegas, suara gemetar, tapi tatapannya tetap lurus. Suasana menjadi sunyi. Fitnah telah muncul, dan sekarang mulai tumbuh menjadi tuduhan yang disampaikan langsung. Walau belum ada bukti, prasangka telah menjadi penghakiman awal. Dan di tengah semua itu, Nenek Rukiem berdiri sendirian, mempertahankan kehormatannya yang mulai dicemari kata-kata orang. Pak Darto menutup rapat malam itu dengan pernyataan, "Kita akan cari kejelasan. Tapi selama belum ada bukti, saya harap semua warga menahan diri. Jangan memperburuk suasana." Namun semua tahu, bisik-bisik tak akan berhenti hanya karena larangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Nenek Rukiem pulang dengan hati yang tidak tenang. Di luar rumahnya, bukan hanya kabut malam yang menyelimuti desa, tapi juga kabut fitnah yang mulai menyesakkan. Pagi berikutnya, udara desa Sukadamai tak lagi terasa ramah bagi Nenek Rukiem. Sejak rapat warga tadi malam, suasana sekitar rumahnya berubah seperti bayangan kelabu yang terus menempel kemanapun ia melangkah. Langkah kaki anak-anak kecil yang dulu sering bermain di halaman rumahnya kini menghindar. Sapaan yang biasanya hangat berubah menjadi anggukan dingin, atau bahkan diam. Fitnah itu sudah tumbuh menjadi keyakinan, walau tanpa bukti. Di dapur, Nenek Rukiem mengaduk bubur jagung dengan tangan gemetar. Ia hampir tak sanggup menelan sarapannya. Bukan karena rasa, tapi karena hatinya terasa seperti diikat kencang. Ia tidak mengerti kenapa orang-orang yang dulu ia bantu bisa begitu cepat menghakimi. Di luar rumah, Mira dan Santi kembali menyebar, analisa dadakan mereka. "Pikirin deh, Sant. Siapa yang paling butuh uang di kampung ini?" bisik Mira sambil melipat jemuran. "Iya sih, kasihan sih, tapi kalau udah nyuri, ya salah. Mau tua ket, miskin ket," sahut Santi. Mereka bicara cukup keras untuk memastikan satu dua tetangga lain mendengar, namun cukup pelan agar terkesan bukan menggosip. Sayangnya, cara mereka berhasil. Dalam waktu singkat, omongan itu sudah mampir di banyak telinga warga lain, dan bukannya meredam, malah memperkeruh suasana. Sementara itu, Bu Sulastri makin mendesak. Ia datang lagi ke rumah Pak RT, kali ini tidak sendiri, tapi bersama dua tetangga lainnya yang mendukungnya. Ia menuntut ketegasan. "Saya kasih waktu 3 hari, Pak Darto. Kalau dalam waktu itu uang saya nggak kembali, saya akan melapor ke polisi. Saya nggak mau main-main soal 5 juta. Ini bukan soal besar kecil uangnya, ini soal harga diri." Pak Darto, yang biasanya kalem, mulai gusar. Ia memahami kekhawatiran Bu Sulastri, tapi juga tahu bahwa tindakan gegabah akan mempermalukan seorang nenek yang belum tentu bersalah. "Saya akan panggil beliau secara pribadi, Bu. Kita coba musyawarahkan baik-baik dulu. Jangan terburu-buru," jawabnya. Sore itu, Pak Darto datang ke rumah Nenek Rukiem. Ia duduk di kursi bambu tua, ditemani secangkir teh hangat yang ditawarkan dengan tangan bergetar. Wajah Nenek Rukiem tampak sayu, matanya merah, tapi ia tetap sopan dan tenang. "Saya tahu ini berat, Nek, tapi warga sudah mulai resah. Bu Sulastri bersikeras uangnya diambil dari dalam rumahnya, dan satu-satunya yang masuk ya panjenengan," ujar Pak Darto hati-hati. "Saya bersumpah, Pak RT, saya tidak pernah menyentuh uang itu. Saya hidup dengan sedikit, tapi tidak pernah minta, apalagi mencuri. Kalau saya butuh, saya minta makan ke warung.
Tapi mencuri, itu bukan saya, ucap Rukiem lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Pak Darto hanya mengangguk. Ia percaya, tapi tak punya cara membuktikannya. Dan sayangnya, di hadapan tekanan massa, kepercayaan pribadi pun sering tak cukup. Malamnya, tekanan dari warga mulai nyata. Beberapa anak muda mulai meledek di jalan. Itu tuh, si nenek maling. Kok belum ditangkap ya? Nenek Rukiem hanya menunduk, pura-pura tak mendengar. Tapi langkahnya terseret. Hatinya seperti teriris pisau. Ia yang dulu sering memberi makan anak-anak tetangga kini dipanggil maling. Di pos ronda, beberapa warga mulai membicarakan agar nenek Rukiem dipantau lebih ketat. Beberapa bahkan mengusulkan agar ia diamankan lebih awal sebelum uangnya tidak bisa dilacak. Jangan sampai nanti keburu dia kabur, celetuk salah satu pemuda. Iya, mending dilaporin sekarang, biar jelas. Ketika malam turun dan kampung mulai sepi, nenek Rukiem duduk di sudut kamarnya yang kecil. Dinding kayu itu tak mampu meredam suara-suara tajam yang menuduh. Ia menatap foto suaminya yang telah lama tiada. Pak, apa yang harus aku lakukan? Orang-orang sudah tak percaya lagi. Air matanya tumpah, tapi ia tidak menjerit. Ia tidak marah. Ia hanya memeluk dirinya sendiri dalam kesunyian, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Dan entah kenapa, malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Sebab di luar sana, kebohongan sedang menang sementara waktu, dan kejujuran, seperti dirinya, masih mencari jalan pulang. Pagi di desa Sukadamai dimulai dengan teriakan Bu Sulastri yang menggelegar dari halaman rumahnya. Suara lantangnya terdengar hingga ujung gang, seperti sirene yang membangunkan orang sekampung. 3 hari, ya, kalau enggak dikembalikan, saya lapor polisi. Semua orang tahu kepada siapa kalimat itu diarahkan. Bahkan anak-anak kecil yang sedang bermain petak umpet langsung diam, saling pandang dan menelan ludah. Suara itu tak hanya tajam, tapi juga mengandung ancaman yang menakutkan. Di balik jendela rumah panggung tuanya, nenek Rukiem berdiri diam, menggenggam sisi tirai yang sudah mulai lusuh. Ia mendengar jelas setiap kata. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena merasa bersalah, tapi karena takut pada apa yang akan datang. Ancaman penjara. Kata itu belum pernah terlintas dalam hidupnya yang sederhana. Hari itu, Bu Sulastri benar-benar mengeluarkan ultimatum resmi. Ia menulis surat pernyataan yang ditandatangani saksi, Mira dan Santi tentunya, dan memberikannya ke Pak RT. Isi suratnya jelas. Jika dalam 3 hari uang 5 juta rupiah tidak dikembalikan, ia akan membawa masalah ini ke pihak berwajib dan menuntut hukuman pidana bagi pelaku yang ia tuduh tidak lain adalah nenek Rukiem. Pak Darto, dengan perasaan berat, harus menyampaikan isi surat itu langsung ke rumah nenek. Ia datang tanpa pengawalan, tanpa saksi, hanya membawa rasa bersalah sebagai teman. Maaf, Nek, saya hanya menjalankan tugas sebagai ketua RT. Ini permintaan Bu Sulastri. Nenek Rukiem menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia duduk perlahan, membaca dengan bibir yang bergetar, lalu menunduk. Saya tidak punya uang sebanyak itu, Pak. Saya tahu, Nek, jawab Pak Darto pelan. Kalau saya benar-benar nggak bisa buktikan bahwa saya tidak bersalah, saya akan dipenjara ya, Pak. Bisa saja begitu, kalau memang laporan diterima dan tidak ada bukti lain. Sunyi, hanya suara kipas bambu yang berputar lambat di langit-langit rumah kayu itu. Kabar ultimatum itu menyebar cepat. Gosip yang sebelumnya samar, kini berubah menjadi hukuman tinggal tunggu waktu. Beberapa warga bahkan mulai berspekulasi lebih jauh. Mungkin nanti neneknya diborgol langsung di rumah ya? Atau jangan-jangan selama ini dia sudah sering ambil milik orang tapi baru ketahuan sekarang. Nenek Rukiem menjadi sasaran empuk prasangka. Tak ada ruang baginya untuk menjelaskan. Tidak ada pembela. Hanya diam dan luka yang ia peluk sendiri. Sementara itu, di rumah Bu Sulastri, Dino hanya duduk sambil bermain ponsel, memasang wajah pura-pura tak peduli. Tapi sebenarnya, dalam hatinya mulai tumbuh ketakutan. Ia tahu siapa yang mengambil uang itu. Ia tahu benar.
Dirinya lah pelakunya. 3 hari lalu, ia membuka lemari ibunya diam-diam. Ia tahu tempat Bu Sulastri menyimpan uang tunai, karena ibunya sering menyembunyikan amplop berisi uang jajan darurat. Saat itu, rasa iseng, frustrasi, dan kebutuhan mendesak karena kalah taruhan game online mendorongnya untuk mengambilnya. Ia pikir tak akan ketahuan. Uang itu ia gunakan untuk beli HP second dan mentransfer sebagian ke temannya. Ia tidak menyangka ibunya akan bereaksi separah itu. Apalagi sampai menuduh nenek-nenek sebelah rumah. Tapi Dino tak punya keberanian untuk jujur. Ia terlalu takut, terlalu pengecut, dan sekarang, ia membiarkan seseorang yang tidak bersalah menanggung beban yang harusnya ia pikul. Malam itu, Nenek Rukiem memandangi kalender dinding. Hari pertama sudah lewat. 2 hari tersisa. Ia mencoba menghitung berapa banyak uang yang ia punya. Di dalam kaleng bekas biskuit di bawah kasurnya, uang tabungan pensiunnya hanya tersisa Rp120.000. Itu pun disimpan untuk berobat dan beli beras bulan depan. Ia mencoba menulis surat kepada cucunya di kota, Laras, yang lama tak ia hubungi. Tangannya bergetar saat menulis. Laras sayang, kalau kamu sempat baca surat ini, Nenek mohon maaf. Mungkin Nenek tidak bisa datang ke pernikahanmu nanti. Nenek sedang dalam masalah yang besar. Ia menangis, bukan karena takut masuk penjara, tapi karena dihukum atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Dan di tengah malam yang sunyi, ia bersujud di atas sajadah, memohon pada Tuhan agar keadilan, entah bagaimana caranya, bisa menemukan jalannya. Malam itu, udara terasa berat di desa Sukadamai. Hujan rintik-rintik turun membasahi atap rumah tua Nenek Rukiem. Suaranya bergemerisik pelan, menyatu dengan isakan lembut dari dalam kamar berlampu temaram. Di sudut ruangan, sosok renta itu bersimpuh di atas sajadah yang sudah usang, menggenggam tasbih dengan tangan yang gemetar. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tak menangis karena lemah. Ia menangis karena rasa keadilan yang perlahan-lahan terasa seperti ilusi. Seumur hidupnya, ia menghindari konflik, menjaga nama baik, dan hidup lurus dalam kesederhanaan. Tapi kini, dalam usia senjanya, ia dituduh sebagai pencuri. Dan yang paling menyakitkan, tak ada seorang pun yang membela. Ya Allah, gumamnya dalam doa. Jika memang ini ujian MU, kuatkan aku. Tapi jika ini fitnah, mohon tunjukkan kebenaran sebelum nafasku habis. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Namun langit malam seolah mendengar rintihannya. Di luar, hujan turun makin deras. Keesokan harinya, Nenek Rukiem tetap bangun pagi. Ia menyapu halaman kecil di depan rumah, walau tak ada daun berserakan karena hujan semalam. Tangannya lemah, tapi ia terus menyapu seperti biasa. Seakan menolak tunduk pada rasa malu dan ketidakadilan yang mendera. Namun yang berbeda adalah cara orang memandangnya. Seorang anak remaja lewat sambil menutup hidung dan berbisik, "Itu loh, maling yang belum ditangkap." Seorang ibu muda menolak dibantu ketika barang belanjaannya jatuh. Padahal biasanya Nenek Rukiem adalah orang pertama yang menolong. Warga kini memperlakukannya bukan sebagai manusia, tapi sebagai bayangan buruk yang seolah harus dijauhi. Bahkan suara adzan yang biasa ia dengarkan dari masjid, kini terasa hambar di telinganya. Ia tak lagi datang ke masjid untuk salat berjamaah. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak sanggup menahan tatapan dan bisik-bisik yang menusuk. Sore harinya, Pak Darto datang membawa secangkir teh hangat, mencoba menghibur. "Saya tahu ini tidak adil, Nek, tapi saya juga terikat dengan keputusan warga. Saya hanya ingin tahu, Pak RT," kata Rukiem dengan suara nyaris pecah. "Apa kesalahan saya? Apa saya terlalu miskin? Terlalu tua? Terlalu sunyi hingga mudah dituduh?" Pak Darto terdiam. Ia bukan orang jahat, tapi juga bukan pahlawan. Dalam situasi ini, ia merasa seperti pecundang yang hanya bisa berkata sabar, tanpa bisa berbuat apa-apa. "Saya percaya panjenengan tidak bersalah," katanya akhirnya. "Kalau begitu, tolong bantu saya, Pak," kata Rukiem lirih. "Saya tidak punya siapa-siapa lagi." Malam itu, hujan turun lagi.
Nenek Rukiem menulis satu surat lagi. Kali ini lebih panjang. Ia menuliskan semua kejadian dengan detail. Waktu, tempat, siapa yang datang, dan siapa yang ia temui. Surat itu ia niatkan untuk cucunya, Laras, yang kini entah berada di kota mana. Ia belum pernah menghubungi Laras sejak pindah ke perumahan dekat sekolah tempat cucu itu bekerja. Tapi malam itu, ia merasa waktunya tidak banyak. Ia menuliskan satu kalimat penutup yang mengguncang. Jika nenek tidak sempat bertemu kamu lagi, jangan pernah berhenti percaya pada kebenaran, nak. Dan jangan pernah takut membela yang lemah. Di rumah Bu Sulastri, Dino kembali merasa gelisah. Ia memandangi HP barunya, mendengar suara ibunya di dapur sedang mengeluh tentang tetangga, lalu kembali ke kamar. Di atas meja, uang sisa hasil mencuri masih ada beberapa ratus ribu. Tapi kini, uang itu terasa seperti timbangan dosa yang menggantung di lehernya. Setiap malam, ia tak bisa tidur nyenyak. Ia bermimpi dikejar polisi. Ia bermimpi melihat nenek Rukiem menangis di penjara. Ia bangun dengan peluh dingin dan dada sesak. Tapi keberaniannya masih kalah dengan rasa takut. Bukan salah gue. Dia juga nggak bisa buktiin siapa yang ambil. Katanya berbisik pada dirinya sendiri. Namun hati kecilnya tak bisa dia bohongi. Di lubuk hati terdalam, ia tahu. Diam berarti membiarkan orang lain dihukum demi keselamatannya sendiri. Waktu terus berjalan. 2 hari telah berlalu. Besok adalah batas waktu yang diberikan Bu Sulastri. Di kamar sunyi, di rumah tua yang kini penuh luka, nenek Rukiem kembali duduk dalam gelap. Lampu minyak redup di sudut kamar. Ia tidak punya banyak lagi untuk ditawarkan. Tidak uang, tidak pengaruh, tidak perlindungan. Tapi ia masih punya harapan. Harapan yang rapuh, namun tetap ia peluk erat. Bahwa kebenaran tidak akan selamanya dikalahkan oleh kebohongan. Dan di malam itulah, takdir perlahan mulai bergerak. Karena di tempat jauh dari sana, sebuah surat akan segera sampai ke tangan Laras. Dan dengan surat itu, harapan mulai menemukan jalannya. Di balik tembok tinggi rumah Bu Sulastri yang megah dan dipenuhi tanaman hias, Dino, sang anak tunggal, duduk termenung di kamar. Siang itu, langit suka damai berawan, tapi di dalam hati Dino, badai sudah lama menggulung. Suara motor lewat di luar, suara tetangga bergosip, semuanya terdengar seperti tekanan yang tak henti menghantam dadanya. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu siapa yang mengambil uang itu. Ia sendiri. 2 minggu lalu, sore hari yang tampak biasa, Bu Sulastri sedang pergi arisan, dan Dino ditinggal sendiri di rumah. Ia sedang kalut karena ditagih utang game online. Di grup temannya, ia dipermalukan karena belum bayar taruhan Mobile Legends. Ego, gengsi, dan emosi membuatnya gelap mata. Dia tahu di mana ibunya menyimpan uang. Selalu di dalam lemari pakaian, kotak ungu berisi amplop-amplop. Dino mengintipnya, dan di dalamnya ada uang 5 juta dalam satu bundel utuh. Mungkin gajian dari toko kosmetik online milik ibunya. Buat ganti nanti. Gak bakal ketahuan, bisiknya pada diri sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia ambil uang itu, simpan dalam tas selempang, dan pergi ke ATM terdekat. Ia transfer sebagian ke rekening temannya. Sisanya, ia gunakan untuk beli handphone second dari temannya yang hendak pindah ke kota. Begitu kembali ke rumah, semuanya tampak baik-baik saja, sampai ibunya berteriak panik keesokan harinya. Waktu Bu Sulastri ribut dan menyadari uangnya hilang, Dino berpura-pura tidur. Ia dengar teriakan ibunya, dengar gosip warga yang berkumpul, dan bahkan melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika ibunya mulai menuduh nenek Rukiem. Awalnya, ia ingin jujur. Namun, begitu melihat Bu Sulastri dengan suara keras, menunjuk-nunjuk rumah nenek Rukiem sambil berkata, "Kalau bukan dia, siapa lagi?" Nyalinya ciut. Ia tak sanggup. Dino hanya menunduk dan diam. Tapi diam itu, hari demi hari, terasa seperti pasir hisap. Setiap ia ingin bicara, pikirannya menjerit. Nanti gue dibenci. Nanti gue dipenjara. Nanti mama gak mau lihat gue lagi. Beberapa hari ini, mimpi buruk datang setiap malam.
Dino sering terbangun dengan peluh dingin. Dalam mimpinya, ia melihat nenek tua menangis dalam sel penjara. Ia melihat Pak RT menatapnya dengan kecewa. Ia melihat ibunya jatuh sakit karena malu. Namun setiap kali pagi tiba, ia kembali diam. Sore itu, ketika hujan mulai turun rintik, Dino duduk di teras rumah, menggenggam HP-nya. Di layar, masih ada riwayat transaksi yang ia lakukan dari ATM 2 minggu lalu. Bukti digital, yang kalau dilihat orang lain, akan langsung mengarahkan tuduhan padanya. Ia menghapusnya, tapi setelah 5 menit, ia buka ulang dan menatapnya lagi. Ia tahu, walau ia hapus dari layar, rasa bersalah itu tidak akan pernah bisa ia hapus dari hati. Bisa gak kita cari cara lain? Siapa tahu bukan si nenek itu, katanya pelan saat makan malam. Bu Sulastri memandangnya, heran. Loh, kok kamu berubah? Kamu kan juga setuju waktu itu. Emang siapa lagi? Cuma dia yang ke rumah. Iya, tapi kita juga gak punya bukti kan? Kalau bukan dia, siapa? Masa orang lain bisa masuk ke rumah kita? Kuncinya selalu aku yang pegang. Dino terdiam. Ia ingin berteriak, aku yang ambil, tapi lidahnya keluh. Ia takut. Udahlah, ibu udah siapin surat laporan ke polisi. Besok kita kasih ke Pak Darto. Lanjut ibunya tenang. Kata-kata itu seperti palu menghantam jantungnya. Ia tahu, jika besok surat itu benar-benar dikirim, Nenek Rukiem bisa benar-benar masuk penjara. Karena dirinya, malamnya, Dino keluar rumah diam-diam. Ia duduk di warung kecil dekat gang masuk, mencoba menenangkan diri. Ia melihat Pak Darto sedang menyapu halaman rumahnya. Ia nyaris melangkah, ingin bicara, tapi kembali mundur. Di kejauhan, rumah Nenek Rukiem tampak redup. Tak ada suara, tak ada cahaya. Hanya rumah kayu tua yang kini seperti rumah hukuman bagi orang tak bersalah. Dino duduk lama di sana. Kepalanya penuh suara-suara. Hatinya penuh pertempuran. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semua ini tanpa menghancurkan hidupnya sendiri. Satu hal yang ia tidak tahu. Sebuah surat kini sedang dalam perjalanan ke rumah Laras di kota. Dan begitu Laras kembali ke desa, semuanya akan berubah. Tapi apakah Dino akan berani mengaku lebih dulu? Atau justru terlambat? Di tengah hiruk-pikuk kota, tepatnya di sebuah perumahan kecil di pinggiran Yogyakarta, seorang perempuan muda tengah berdiri di depan pintu rumahnya. Ia baru saja menerima surat, ditulis tangan dengan goresan yang sudah rentan namun masih rapi. Di pojok kanan atas tertulis nama pengirim, Rukiem. Laras, guru TK berusia 30 tahun, membaca isi surat itu berulang kali. Hatinya mencelos sejak baris pertama. Sudah lama ia tak mendengar kabar dari nenek jauhnya di kampung Sukadamai. Terakhir ia pulang saat lebaran 2 tahun lalu. Sejak ibunya meninggal dan ia merantau ke kota, komunikasi mereka tak pernah seintens dulu. Tapi Laras tahu, nenek itu adalah satu-satunya keluarga darah yang ia punya. Kalau kamu sempat baca surat ini, nenek mohon maaf. Mungkin nenek tidak bisa datang ke pernikahanmu nanti. Laras langsung duduk lemas di lantai teras. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia membaca sampai habis, dan tahu, ini bukan hanya keluhan orang tua biasa. Ini adalah jeritan minta tolong dari seorang wanita yang tak punya siapa-siapa lagi. Tanpa pikir panjang, ia langsung masuk ke kamar, mengemasi tas ransel kecil. Ia ambil dompet, charger, dan jas hujan. Tak ada rencana rinci. Hanya satu tujuan, ia harus kembali ke Sukadamai. Perjalanan ke desa memakan waktu hampir 8 jam. Dari terminal bus, ia menyambung ojek motor menuju rumah neneknya. Langit sudah mulai gelap saat ia tiba. Udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Di gerbang kayu yang sudah miring, ia mengetuk pelan. "Nek," panggilnya. Tak ada jawaban. Rumah itu terlihat gelap, tapi suara batinnya berkata, neneknya pasti ada di dalam. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Setelah beberapa saat, daun pintu kayu terbuka perlahan. Dari balik bayangan, wajah rentan nenek Rukiem muncul.
Saat melihat siapa yang datang, matanya langsung membulat. "Laras, Gusti Allah." "Nenek." Laras langsung memeluk tubuh tua itu. Pelukannya erat, penuh rasa bersalah dan rindu yang tertahan. "Maaf, aku baru datang, Nek. Aku nggak tahu semua ini terjadi." Nenek Rukiem menangis. Bukan karena sedih semata, tapi karena beban yang ia pikul selama berminggu-minggu kini seakan mulai terangkat sedikit. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa tidak sendirian. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu kecil dengan lampu minyak dan teh hangat. Nenek Rukiem menceritakan semuanya. Tentang kehilangan uang, tuduhan dari Bu Sulastri, gosip warga, bahkan surat ultimatum. Laras mendengarkan dengan rahang mengeras. "Kamu sama sekali nggak ambil uang itu, kan, Nek?" "Demi Allah, demi almarhum ibumu, Nenek nggak pernah menyentuh uang orang." Laras menggenggam tangan neneknya erat-erat. "Aku percaya, Nek, dan aku nggak akan diam. Kita akan cari siapa pelakunya." Keesokan paginya, Laras mengunjungi rumah Pak RT, Pak Darto. Ia memperkenalkan diri, dan Pak Darto langsung mengenal Laras. "Oh, ini toh cucunya Bu Rukiem. Alhamdulillah kamu datang, Nak. Saya juga sebenarnya dari awal nggak yakin beliau bersalah. Tapi," desakan warga, "Pak, saya minta bantuannya. Saya ingin tahu siapa saja yang sempat masuk ke rumah Bu Sulastri pada hari uang itu hilang." Pak Darto terdiam sejenak. "Kalau dari keterangan Bu Sulastri, cuma nenekmu yang datang. Katanya mampir nganter kue. Tapi, Dino juga ada di rumah hari itu. Walau kata ibunya, anaknya nggak tahu apa-apa." Nama Dino membuat Laras berpikir. "Pak, Dino itu kerja atau sekolah?" "Enggak, udah lulus, tapi nganggur. Sering nongkrong sama temen-temennya main HP." "Apakah mungkin dia?" "Saya pernah curiga juga. Tapi Bu Sulastri itu keras sekali. Nggak mau anaknya disalahkan." Laras mencatat semua informasi itu. Ia mulai menyusun kepingan-kepingan kecil. Sore harinya, Laras membeli minuman di warung depan gang, tempat biasa anak-anak nongkrong. Ia berpura-pura ngobrol santai dengan penjual dan berhasil mengorek satu fakta kecil tapi penting. "Oh, si Dino, kemarin itu pamer HP baru. Katanya dapat dari temennya. Tapi aneh, katanya nggak kerja, kok bisa beli?" Laras langsung mencatat. Ia tahu benar, Dino bukan anak rajin. Dan HP baru, dalam kondisi dia pengangguran, sangat mencurigakan. Malam itu, Laras memeriksa media sosial Dino. Akunnya terbuka. Ia menemukan beberapa postingan Dino yang memamerkan ponsel baru, bahkan sempat memotret struk ATM transfer kepada temannya seminggu lalu. Struk itu menunjukkan jumlah transfer Rp2.300.000. Laras mengejom gambar itu dan menyimpannya. Bingo. Hari itu, Laras kembali menemui Pak Darto. "Pak, saya punya bukti awal. Ini transfer Dino seminggu lalu. Dan ini postingan dia pamer HP baru. Bukankah hari kehilangan uang Bu Sulastri terjadi seminggu yang lalu juga?" Pak Darto mengangguk perlahan, matanya mulai terbuka. "Kalau begitu, sepertinya kita harus bicara dengan Bu Sulastri." Laras tahu, langkah berikutnya adalah menghadapkan fakta pada orang yang selama ini tak mau membuka mata. Tapi ia tidak akan gentar. Karena bagi Laras, kebenaran adalah sesuatu yang pantas diperjuangkan, terlebih untuk satu-satunya orang yang pernah memeluknya tanpa syarat, Nenek Rukiem. Pagi hari di Desa Sukadamai kembali sibuk. Suara ayam bersahutan dengan ibu-ibu yang menyapu halaman. Tapi di rumah kayu kecil milik Nenek Rukiem, suasana tegang belum juga hilang. Laras sudah bangun sejak subuh, matanya merah karena begadang menyusun langkah. Hari ini, ia tidak akan hanya diam. Ia akan melawan, meski sendirian. Di ruang tamu rumah Pak Darto, Laras duduk di kursi rotan sambil membuka laptop tipis miliknya. Di sampingnya, ketua RT yang berkumis rapi itu tampak menyimak serius. Di layar, Laras memperlihatkan bukti-bukti awal yang ia temukan semalam. Tangkapan layar transfer Dino sejumlah Rp2.300.000 pada tanggal yang sama saat uang Bu Sulastri hilang.
Foto selfie Dino dengan HP baru yang diunggah 3 hari setelah kejadian. Komentar temannya yang menanyakan asal uang Dino, dijawab olehnya dengan bercanda. Rezeki anak soleh, bro. Pak Darto menggeleng pelan. Ini jelas aneh. Tapi kita masih belum bisa langsung menuduh. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Betul, Pak, jawab Laras. Makanya saya punya rencana. Langkah pertama Laras adalah mendatangi toko elektronik tempat Dino membeli HP. Ia ingat nama toko itu disebut di caption Instagram Dino. Akhirnya kesampaian juga beli HP idaman di Wirasel Sukadamai. Ia mendatangi toko itu dan langsung menemui penjaganya. Setelah memperkenalkan diri, Laras bertanya, "Mas, maaf, ingat nggak seminggu lalu ada anak muda beli HP di sini? Namanya Dino. Waktu itu bawa uang cash atau transfer?" Penjaga toko, seorang pria muda bernama Wira, mengingat dengan baik. "Oh iya, si Dino. Dia beli HP bekas, transfer kok. Tapi sempat kami kasih struk juga karena dia minta. Boleh saya lihat data pembelian atau rekaman CCTV hari itu?" Awalnya Wira ragu, tapi Laras menunjukkan identitas KTP dan menjelaskan bahwa ini menyangkut tuduhan kriminal kepada seorang lansia. Setelah mendapat izin, mereka melihat rekaman CCTV. Dan di sana, jelas terlihat, Dino datang dengan santai, membuka dompet, dan menyelesaikan transaksi. Tanggal di rekaman, 2 hari setelah uang Bu Sulastri hilang. Laras meminta salinan video itu dengan izin. Wira menyerahkan flash disk dengan salinan rekaman tersebut. "Terima kasih banyak, Mas. Ini sangat membantu." Langkah berikutnya, Laras menyusun semuanya dalam satu folder. Ia kembali menemui Pak Darto dan menunjukkan video CCTV, bukti transfer, dan tangkapan layar media sosial. "Pak, menurut saya, cukup sudah. Waktunya konfrontasi." Pak Darto menghela napas berat. "Kita harus siapkan ini baik-baik. Nanti sore, saya undang Bu Sulastri dan Dino ke Balai RT. Kamu ikut?" "Tentu, Pak. Saya akan bawa semua bukti." Menjelang sore, Balai RT yang biasanya sepi mendadak ramai. Mira dan Santi, 2 tetangga tukang gosip, ikut datang karena mendengar kabar ada pertemuan penting. Laras menatap mereka sekilas, tapi tak berkata apa-apa. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka pun akan menelan kembali kata-kata mereka. Bu Sulastri datang dengan langkah cepat dan wajah galak. Di belakangnya, Dino menunduk, tak bicara sepatah kata pun. Di ruang balai, mereka duduk berhadapan. Pak Darto membuka pertemuan. "Saya mengundang kita semua di sini untuk membicarakan masalah yang sudah membuat geger kampung. Laras, silakan." Laras berdiri, membuka laptopnya yang dihubungkan ke TV kecil di ruang balai. Ia bicara tegas namun tenang. "Saya akan langsung ke inti. Saya sudah menyelidiki kasus ini. Dan saya punya bukti kuat yang menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Nenek Rukiem salah besar." Ia mulai dengan bukti transfer Dino, lalu lanjut ke rekaman CCTV di toko HP. Di layar, terlihat jelas Dino membeli HP dengan uang yang mencurigakan. Semua mata menatap layar. Mira berbisik ke Santi, "Loh, itu Dino, ya? Ya ampun, kok bisa?" Bu Sulastri mulai gelisah. Itu bukan bukti. Anak saya memang beli HP, tapi uangnya dari temennya pinjam dulu." Laras menatap tajam. "Kalau memang pinjam, mana buktinya? Dan kenapa uangnya jumlahnya pas dengan yang hilang? Bahkan tanggalnya cocok. Ibu yakin ingin melanjutkan laporan polisi dengan informasi palsu?" Dino terlihat pucat. Tangannya gemetar. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Pak Darto menengahi. "Saya rasa kita butuh pengakuan langsung." "Dino." Dino mengangkat kepalanya. Semua mata memandangnya. Laras menunggu. Bu Sulastri menepuk bahunya, tanda menyuruh tetap diam. Tapi Dino tak tahan lagi. Ia menggigit bibir, lalu berkata pelan, "Aku yang ambil uangnya." Semua terdiam. "Aku butuh buat bayar taruhan dan beli HP. Aku takut ngaku. Aku nggak tahu bakal separah ini." Bu Sulastri membeku. Laras menatapnya tajam,
dan berkata, "Ibu sudah menuduh perempuan tua yang bahkan tidak pernah meminta apapun. Ibu membuatnya dipermalukan. Sekarang, akui kesalahan ibu juga." Pak Darto langsung berdiri. "Baik, besok pagi, saya akan laporkan ini ke pihak berwajib. Dino harus bertanggung jawab, dan kita semua berutang permintaan maaf kepada Nenek Rukiem." Mira dan Santi menunduk malu. Bu Sulastri tak berkata sepatah kata pun, tapi air matanya mulai menetes. Laras menghela napas lega. Ia tahu, ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia telah membuka jalan menuju kebenaran. Keesokan harinya, Desa Sukadamai tak lagi seperti biasa. Matahari pagi belum sepenuhnya naik, tapi suara-suara berbisik sudah berseliweran dari satu halaman ke halaman lain. Berita pengakuan Dino menyebar seperti angin liar. Bukan hanya tentang pencurian, tapi juga tentang bagaimana seorang nenek tua yang tidak bersalah harus menanggung malu yang bukan miliknya. Di warung Bu Yati, Mira dan Santi, dua tetangga tukang gosip, duduk di pojokan, bisik-bisik, tak setegas biasanya. "Aku pikir Rukiem itu, ya ampun, ternyata salah kita ya." "Iya, Mir, malu aku. Apalagi waktu kita bilang nenek itu pelit dan suka nguping. Duh, dosa banget." Tapi gosip kali ini bukan tentang Nenek Rukiem. Justru sebaliknya, Bu Sulastri dan Dino kini jadi sasaran. Ibunya itu terlalu keras kepala. Makanya, anaknya jadi liar. Uang segitu kok bisa hilang? Malah tuduh orang lain. Sekarang mana tanggung jawabnya? Di rumah Nenek Rukiem, Laras sedang menyiapkan sarapan sambil sesekali menatap wajah neneknya yang terlihat lebih tenang pagi itu. Namun ada sesuatu di mata nenek itu. Bukan kemarahan, bukan juga lega, melainkan kelelahan yang sangat dalam. "Nenek nggak pernah nyangka anak-anak bisa sekejam ini," ucap Nenek Rukiem sambil memutar sendok teh di dalam gelas. "Bahkan waktu perang dulu, manusia masih punya empati." Laras mendekat, memegang tangan neneknya. "Yang penting sekarang semua sudah tahu. Nama nenek akan dibersihkan." "Nama bisa bersih, tapi luka di hati itu, nggak semudah itu hilang, Nak." Mata Laras menghangat. Ia tahu, permintaan maaf tak bisa menghapus trauma. Sementara itu, di rumah Bu Sulastri, suasana bak dilanda badai. Pintu tertutup rapat. Dino tak keluar kamar, dan suara tangis samar-samar terdengar dari balik dinding. Beberapa tetangga lewat hanya melirik dan bergumam pelan. "Itu loh, rumah yang anaknya colong. Udah difitnahin orang tua, sekarang nyembunyi aja." Bu Sulastri terduduk di ruang tamu, matanya sembab. Ia menyesali segalanya, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia terlalu bangga untuk langsung datang minta maaf, terlalu malu untuk sekadar menyapa tetangga yang lewat. "Aku cuma mau lindungi anakku, tapi kok jadi gini?" Pak Darto pagi itu pergi ke kantor polisi kecamatan untuk mengurus laporan resmi. Ia membawa semua bukti yang diserahkan Laras, termasuk rekaman CCTV dan pengakuan Dino yang ia rekam secara tertulis dan ditandatangani. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan beberapa warga yang menyapanya. "Pak RT, itu gimana nasib Dino? Anak kecil sih wajar nakal, tapi masak ibunya malah nuduh orang." Pak Darto menjawab singkat dan tegas. "Kalau kita salah, ya harus tanggung jawab. Anak-anak belajar dari orang tuanya. Jangan sampai salah didik malah jadi salah jalan." Sore harinya, beberapa warga mendatangi rumah Nenek Rukiem. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk minta maaf. Salah satunya Pak Jono, tetangga sebelah rumah. "Bu Rukiem, saya, atas nama tetangga, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami terlalu cepat percaya omongan orang." Nenek Rukiem hanya tersenyum tipis. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunduk sambil meremas ujung kerudungnya. Laras menjawab mewakili. "Terima kasih, Pak. Tapi saya harap permintaan maaf ini juga disampaikan dengan tindakan. Jangan cuma datang sekali, lalu lupa lagi." Pak Jono mengangguk penuh rasa bersalah. Namun tidak semua tetangga memiliki hati besar. Beberapa justru hanya diam, menatap dari kejauhan, takut terlibat, atau masih gengsi mengakui kesalahan.
Di malam hari, Laras menuliskan semua kejadian ini ke dalam buku harian digitalnya. Ia tahu, cerita ini suatu saat perlu disampaikan ke lebih banyak orang, bukan untuk menghakimi, tapi agar tak ada lagi Nenek Rukiem berikutnya yang diperlakukan tidak adil. Dan saat ia menoleh ke arah ranjang, ia melihat Nenek Rukiem tertidur sambil menggenggam Al-Quran kecilnya. Raut wajahnya masih muram, tapi tenang. Seolah baru pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa tidur tanpa rasa takut di dadanya. Besok, Nek, kita mulai lagi. Bukan dari awal, tapi dari kebenaran. Pagi yang mendung menyelimuti desa Sukadamai. Awan menggantung rendah, seolah ikut menyimpan beban yang selama ini dipendam oleh Nenek Rukiem dan Laras. Namun hari ini, langit bukan satu-satunya yang membawa pertanda. Kebenaran akan muncul sepenuhnya, dan tak bisa disangkal lagi. Di ruang tamu rumah Pak Darto, Laras dan Pak RT itu kembali duduk berhadapan. Kali ini, mereka tidak hanya membawa bukti-bukti lama. Ada sesuatu yang lebih penting. Rekaman CCTV tambahan dari toko swalayan tempat Dino belanja sehari setelah ia menerima transfer uang hasil curian. Rekaman ini baru saya dapat dari teman saya yang kerja di sana. Dia bilang ada anak muda yang belanja cukup banyak, dan saat itu mereka sedang testing kamera baru. Jelas Laras sambil menunjukkan flash disk. Di video, tampak jelas sosok Dino membawa keranjang penuh. Minuman bersoda, camilan, bahkan rokok mahal. Setelah itu, ia membuka dompet tebal dan membayar tunai. Wajahnya ceria, jauh dari rasa bersalah. Pak Darto mendesah panjang. Anak ini benar-benar sudah melampaui batas. Dan saya yakin, ini cukup untuk memaksa Bu Sulastri mengakui semuanya di depan warga. Tidak bisa lagi ia menyangkal. Hari itu juga, Pak Darto mengundang warga untuk pertemuan darurat di Balai RT. Tujuannya satu, membersihkan nama Nenek Rukiem secara resmi, di hadapan semua orang. Laras duduk di sisi kanan depan, mengenakan batik abu-abu dan wajah penuh tekad. Satu persatu warga berdatangan. Bahkan orang-orang yang semula tak peduli mulai bermunculan. Rasa bersalah dan rasa ingin tahu mereka campur aduk. Bu Sulastri datang paling akhir. Wajahnya kaku, matanya bengkak. Dino menunduk dalam diam. Pak Darto berdiri di depan. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan menuntaskan masalah yang selama ini membebani salah satu warga kita. Ia memberi isyarat pada Laras. Gadis itu berdiri, lalu memutar rekaman CCTV toko swalayan. Sorotan layar menampilkan Dino dengan jelas. Beberapa warga saling pandang. Bisik-bisik kembali terjadi. Loh, itu Dino kan? Uangnya dari mana? Lah itu baru sehari setelah hilangnya duit Bu Sulastri. Ya jelas, udah ketahuan sekarang. Laras menjelaskan singkat. Uang 5 juta yang dituduhkan pada Nenek Rukiem ternyata digunakan oleh Dino untuk belanja dan membeli HP. Ini bukti terakhir yang menguatkan pengakuan sebelumnya. Semua menatap Bu Sulastri. Ia mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Matanya berkaca-kaca. Pak Darto melanjutkan. Dengan ini, saya sebagai ketua RT menyatakan bahwa tuduhan terhadap Ibu Rukiem tidak benar, dan nama beliau kami bersihkan di hadapan seluruh warga. Ruangan hening sejenak. Lalu, satu persatu warga bertepuk tangan pelan, sebagai bentuk penghormatan kepada Nenek Rukiem yang turut hadir, duduk di samping Laras. Mata nenek itu tak berkedip, namun setitik air jatuh dari ujung matanya. Bukan karena sedih, tapi karena keadilan yang akhirnya datang. Namun puncaknya terjadi ketika Bu Sulastri tiba-tiba berdiri. Saya salah, saya terlalu cepat menuduh. Saya hanya ingin melindungi anak saya. Tapi saya buta, saya tidak mau lihat kenyataan. Suaranya pecah. Beberapa warga memalingkan wajah, sebagian terdiam. Saya minta maaf, Bu Rukiem, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya sudah mempermalukan panjenengan di depan semua orang. Saya tak pantas disebut tetangga. Laras menoleh ke neneknya. Nek, kalau mau bicara, ini saatnya. Nenek Rukiem berdiri perlahan. Langkahnya kecil dan pelan, tapi sorot matanya tajam. Saya ini sudah tua.
Saya tidak punya apa-apa selain nama baik. Dan selama hidup, itu yang saya jaga. Saya maafkan, Bu Sulastri. Tapi tolong, jangan ajarkan anak panjenengan untuk menyelesaikan masalah dengan menyalahkan orang lain. Suasana balai RT begitu hening. Hanya suara isak kecil dari Bu Sulastri yang terdengar. Dino masih menunduk. Pak Darto menghampirinya. Nak, kamu sudah berani jujur. Tapi jujur saja tidak cukup. Tanggung jawab harus kamu hadapi. Dino mengangguk kecil, masih terisak. Pak Darto lalu mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan perkara ini ke pihak kepolisian agar penanganan resmi dapat dilakukan. Tidak untuk menyakiti Dino, tapi untuk mengajarkan arti tanggung jawab. Malam harinya, rumah Nenek Rukiem dipenuhi oleh tetangga yang datang bergiliran membawa makanan, sembako, dan permintaan maaf. Bu, kami tahu ini tak cukup menebus kesalahan kami. Tapi biarkan kami ikut menjaga panjenengan mulai sekarang. Nenek Rukiem hanya tersenyum kecil dan berkata pelan, semoga semua ini ada hikmahnya. Dan di sudut rumah itu, Laras menatap langit malam. Untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, langit tampak benar-benar cerah. 2 hari setelah pertemuan di balai RT, suasana desa Sukadamai mulai mereda. Namun, badai sesungguhnya belum sepenuhnya berlalu. Meski nama Nenek Rukiem telah dibersihkan, luka di hati dan hubungan antar tetangga masih mengambang di udara. Yang paling terasa adalah suasana di rumah Bu Sulastri. Dingin, tegang, dan nyaris tanpa suara. Siang itu, Laras memutuskan untuk datang langsung ke rumah Bu Sulastri. Bukan sekadar untuk mendengar permintaan maaf, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang tertinggal, pertanggungjawaban moral dan emosional. Ia ingin menghadap langsung, agar semuanya benar-benar tuntas. Ia mengetuk pintu pagar besi rumah besar itu. Tak lama, pintu dibuka oleh Bu Sulastri sendiri, mengenakan daster lusuh, rambutnya diikat seadanya. Laras, gumamnya pelan, saya tidak menyangka kamu akan datang. Saya datang bukan untuk menghina atau mempermalukan, Bu. Tapi saya perlu bicara, dan saya harap Ibu bersedia dengar. Bu Sulastri mengangguk lemah, lalu mempersilakan Laras masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang dulu tampak megah, kini terasa sesak. Dino duduk tak jauh, wajahnya lesu, mata sembab. Ia belum berbicara satu kata pun sejak hari pengakuannya. Laras membuka pembicaraan dengan tenang namun tajam. Saya tahu Ibu sudah meminta maaf, tapi permintaan maaf itu belum menyentuh inti masalah. Ibu terlalu percaya pada kecurigaan dan membiarkan seluruh warga menghukum seseorang yang bahkan tidak punya kesempatan membela diri. Bu Sulastri menunduk dalam-dalam. Saya terlalu panik waktu itu. Uang itu buat bayar kontrak toko. Saya kira kalau uang itu nggak balik, saya bangkrut. Lalu solusinya dengan menuduh nenek saya. Laras menatap langsung ke arah Bu Sulastri. Apa karena beliau tinggal sendiri? Karena tua dan tak punya kuasa? Karena beliau tak bisa melawan balik? Dino tak tahan lagi. Ia tiba-tiba berdiri, memukul meja hingga gelas di atasnya bergetar. Sudah, Kak, jangan salahin Ibu terus. Aku yang salah, oke? Aku, bukan dia. Aku yang ambil duit itu. Aku juga tahu Ibu panik, tapi dia cuma berusaha lindungi aku. Suasana tegang. Laras berdiri, menatap Dino. Kali ini lebih lembut, namun tetap tajam. Justru itu masalahnya, Dino. Orang tua yang benar tidak melindungi anak dari kesalahan. Mereka mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Ibumu bisa bilang, aku hanya ingin melindungi anakku. Tapi perlindungan macam apa yang membuat orang lain menderita? Menjatuhkan orang yang tidak bersalah. Bu Sulastri meneteskan air mata, tapi tak memotong. Laras melanjutkan, kali ini suaranya lebih tenang. Saya ingin Ibu tahu satu hal, setelah semua ini, nenek saya tidak akan tinggal di sini lagi. Ia sudah terlalu lama disakiti oleh orang-orang yang dulu menyapanya setiap pagi. Kami akan pindah. Dan saya harap, ini bisa menjadi pelajaran besar, bukan cuma buat kalian, tapi juga buat semua warga. Dino hanya terdiam.
Napasnya naik turun, lalu akhirnya ia mendekat ke arah Laras, berdiri tepat di hadapannya. Aku nggak bisa balikkan waktu. Tapi kalau aku bisa, aku akan ubah semuanya. Aku cuma nggak tahan hidup di bawah bayang-bayang ini. Aku tahu aku salah. Laras menatapnya, datar. Kesalahan itu bukan soal perasaan, tapi tindakan. Tanggung jawabmu belum selesai, Dino. Polisi akan datang besok, dan kamu harus menghadapinya. Sore harinya, Laras kembali ke rumah Nenek Rukiem. Nenek itu sedang duduk di teras, menyulam taplak meja sambil sesekali tersenyum tipis. Sudah selesai, Nak. Sudah, Nek. Mereka tahu sekarang. Orang kalau tahu salahnya, itu setengah jalan menuju kebaikan, gumam Nenek Rukiem. Tapi tak semua orang berani menempuh separuh jalan sisanya. Laras menggenggam tangan neneknya. Besok kita ke kota ya, Nek. Rumah kecilku cukup nyaman buat kita berdua. Nenek Rukiem tertawa kecil. Yang penting bukan besar atau kecil rumahnya, tapi hati orang-orang di dalamnya. Malam itu, di ujung desa Sukadamai, angin berembus pelan. Tapi bagi Nenek Rukiem dan Laras, angin itu bukan lagi pertanda duka, melainkan awal dari hidup baru yang lebih tenang, di tempat yang tak lagi memandang status atau usia sebagai alasan untuk diperlakukan tidak adil. Pagi di desa Sukadamai terasa lebih sunyi dari biasanya. Embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan, dan suara ayam jantan pun terdengar jauh. Namun ada satu rumah yang dari luar tampak gelisah. Rumah Bu Sulastri. Di dalamnya, seorang pemuda duduk dengan wajah tegang, mengenakan kaos abu-abu dan celana panjang. Dino, hari itu adalah hari yang akan mengubah hidupnya. Hari di mana ia memilih untuk menghadapi semua perbuatannya. Dino duduk di kursi ruang tamu, menggenggam selembar kertas kecil yang telah lusuh. Surat permintaan maafnya untuk Nenek Rukiem. Di sebelahnya, Bu Sulastri duduk dengan mata sembab. Ia belum banyak bicara sejak semalam. Nak, kamu yakin mau lakukan ini? Tanya Bu Sulastri lirih. Kalau ibu bisa ganti kamu, ibu mau. Dino menggeleng pelan. Justru karena ibu nggak bisa, aku harus jalani ini. Biar semua tahu, aku bukan pengecut. Tangannya gemetar, tapi wajahnya lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Aku capek, Bu. Tiap malam mimpi Nenek Rukiem nangis. Kadang teriak-teriak. Aku tahu itu bukan cuma mimpi, itu peringatan dari Tuhan. Pukul 9 pagi, Pak Bima, polisi dari polsek terdekat, tiba di rumah Bu Sulastri bersama dua anggota lainnya. Ia datang bukan untuk membawa Dino secara paksa, melainkan atas panggilan yang diajukan sendiri oleh Dino dan disetujui oleh Pak RT sebagai bentuk penyerahan diri secara sukarela. Dino, benar kamu yang ingin memberikan pengakuan? Tanya Pak Bima tegas. Kami bisa dampingi, tapi kamu harus paham konsekuensinya. Saya paham, Pak, jawab Dino tegas. Saya mencuri uang 5 juta dari dompet ibu saya. Lalu saya diam saja saat Nenek Rukiem difitnah. Saya biarkan beliau menderita. Itu semua salah saya. Pak Bima mencatat dengan saksama. Setelah itu, ia membacakan prosedur singkat tentang pemeriksaan dan proses penyidikan yang akan berlangsung di kantor polisi. Dino berdiri, bersalaman dengan ibunya. Bu Sulastri menahan tangis, memeluknya erat. Maafkan ibu, ibu gagal jadi orang tua. Bukan salah ibu sepenuhnya, Bu. Ini kesalahan saya. Tapi dari sini, saya mau berubah. Dino pun masuk ke mobil polisi tanpa borgol. Warga yang melihat dari jauh hanya bisa terdiam. Sebagian dari mereka mulai menyadari betapa dalam dampak dari sebuah fitnah dan pembiaran. Sementara itu di rumah Nenek Rukiem, Laras sedang berkemas. Mereka berencana pindah ke kota hari itu juga. Namun sebelum berangkat, Pak Darto datang membawa kabar. Bu Rukiem, Laras, saya rasa panjenengan perlu tahu. Dino sudah menyerahkan diri pagi ini. Langsung di hadapan polisi. Disaksikan warga juga. Nenek Rukiem berhenti melipat pakaiannya. Ia menatap Laras, lalu berkata, akhirnya anak itu berani menatap dosanya sendiri. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi kenapa tetap terasa
Sedih ya, Nek? Tanya Laras pelan. Saya kira kalau semua sudah terbongkar, saya bakal puas. Tapi malah terasa sepi. Karena dendam, Nak, bukan sesuatu yang bisa dihabiskan. Kalau kita terus simpan, makin banyak isinya. Tapi kalau kita maafkan, kita kosongkan hati kita sendiri. Sebelum meninggalkan desa, Laras dan Nenek Rukiem memutuskan mampir ke balai RT. Di sana, sudah menunggu beberapa warga, termasuk Mira dan Santi, dua tetangga yang dulu paling keras menyebarkan gosip. Kami benar-benar minta maaf, Bu, ujar Santi dengan suara gemetar. Kami ikut-ikutan ngomong tanpa tahu apa-apa. Nenek Rukiem tak banyak bicara. Ia hanya menatap mereka dengan sorot mata damai. Kalau semua orang menunggu minta maaf dulu sebelum memaafkan, dunia ini nggak akan pernah damai. Pak Darto menyerahkan sebuah surat resmi yang menyatakan bahwa nama Nenek Rukiem telah dibersihkan secara tertulis dan diumumkan ke seluruh warga RT. Ini hanya secarik kertas, Bu, kata Pak Darto. Tapi kami tahu nilainya lebih dari sekadar tinta dan tanda tangan. Mobil Laras melaju perlahan keluar dari desa Sukadamai. Di kursi depan, Laras mengemudi sambil sesekali melirik ke kaca spion. Di kursi belakang, Nenek Rukiem memandangi desa yang perlahan menjauh. Sudah cukup, Nek? Tanya Laras. Sudah, Nak. Kita bawa hati yang ringan, dan biarkan semua yang berat tertinggal di sana. Angin dari jendela menerpa wajah mereka. Di balik deru mesin dan jalan yang memanjang, terhampar babak baru dalam hidup mereka. Jauh dari luka, tapi tak pernah melupakan pelajaran yang telah terjadi. Pagi itu, suasana desa Sukadamai terasa berbeda. Bukan karena ada hajatan, bukan pula karena ada tamu besar datang, melainkan karena satu hal yang sangat jarang terjadi di kampung kecil itu. Pengakuan salah dari warga secara terbuka. Di balai RT yang biasanya hanya digunakan untuk rapat mingguan atau posyandu, Pak Darto telah menyiapkan acara resmi pemulihan nama baik untuk Nenek Rukiem. Atas usulan Laras dan beberapa warga yang sadar akan kesalahan mereka, kegiatan ini diatur agar tidak hanya menjadi simbol, tapi juga peringatan kolektif. Di tengah ruangan sederhana itu, berdiri sebuah meja kecil dengan spanduk bertuliskan, "Permintaan maaf dan pemulihan nama baik Bu Rukiem, warga RT 03 RW 02. Satu persatu warga mulai berdatangan. Mira dan Santi duduk di barisan depan, masih merasa bersalah. Pak Bima dari kepolisian juga hadir, mewakili institusi yang sempat menerima laporan palsu. Tapi yang paling ditunggu-tunggu tentu saja adalah Nenek Rukiem. Ia hadir didampingi Laras, mengenakan kebaya coklat tua yang sudah mulai pudar warnanya tapi tetap rapi dan bersih. Langkahnya pelan namun mantap. Pandangan matanya lurus, tenang, tak sedikit pun tampak dendam. Pak Darto berdiri dan membuka acara dengan suara tegas namun bernada sesal. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hari ini kita berkumpul bukan untuk merayakan sesuatu, melainkan untuk mengakui kesalahan besar yang pernah kita biarkan terjadi. Bu Rukiem, selama beberapa minggu terakhir, panjenengan telah diperlakukan dengan tidak adil oleh kami semua. Tuduhan tanpa dasar, perlakuan tak pantas, hingga sikap tak peduli telah membuat panjenengan menderita. Atas nama warga RT 03, kami memohon maaf sedalam-dalamnya. Beberapa warga menunduk. Mira meneteskan air mata sambil menggenggam tangan Santi. Bahkan Bu Sulastri, yang hadir mengenakan pakaian sederhana, tampak berlinang air mata di pojok ruangan. Laras lalu naik ke podium kecil, menggantikan Pak Darto. Apa yang terjadi pada nenek saya mungkin bisa terjadi pada siapa saja, selama masih ada prasangka, ego, dan ketakutan yang mengalahkan akal sehat. Saya berdiri di sini bukan untuk menagih dendam, tapi untuk memastikan kita semua belajar bahwa satu tuduhan bisa merusak puluhan tahun kebaikan seseorang, dan bahwa diam adalah bentuk kejahatan lain. Tepuk tangan kecil terdengar di belakang, disusul Pak Bima yang kemudian memberikan pernyataan. Kasus pencurian ini secara hukum telah dialihkan ke proses penyidikan dengan tersangka yang sudah menyerahkan diri. Bu Rukiem tidak terlibat dan dinyatakan bersih secara hukum.
Surat resmi kami kirimkan kepada RT dan RW sebagai arsip, serta sudah dilaporkan ke kelurahan. Usai acara, warga satu persatu menghampiri Nenek Rukiem. "Maaf ya, Bu Rukiem, saya ikut-ikutan waktu itu," ucap Mira. "Kami benar-benar menyesal." Nenek Rukiem tersenyum pelan. "Orang baik bisa hilaf, Bu Mira. Tapi yang penting, jangan diulang lagi ke orang lain." Bu Sulastri lalu datang mendekat. Matanya merah, suaranya parau. "Bu Rukiem, saya nggak bisa minta maaf cukup dengan kata-kata. Saya mau mengganti semua kerugian, rasa malu, semuanya. Saya akan bantu biaya kesehatan panjenengan sampai kapanpun." Namun Nenek Rukiem hanya memegang tangan Bu Sulastri dengan lembut. "Saya tidak butuh uang, Bu. Yang saya butuh, hati yang tulus. Dan saya lihat itu sudah mulai tumbuh di sini." Sore harinya, Laras dan Nenek Rukiem berjalan perlahan di jalan desa yang dulu terasa asing karena tatapan sinis. Kini, warga menyapa hangat. "Mau pindah ke kota, Bu?" tanya Pak Darto. "Kami akan kangen." "Saya juga," jawab Nenek Rukiem. "Tapi ini bukan soal pergi karena marah. Saya pergi karena sudah waktunya memulai dari awal." Pak Darto mengangguk paham. "Kalau suatu hari panjenengan rindu desa ini, kami akan sambut dengan tangan terbuka. Asal jangan bawa fitnah lagi, ya," candanya pelan. Semua tertawa ringan. Tegangan yang selama berminggu-minggu melingkupi desa itu kini perlahan menguap. Di ujung hari, saat matahari mulai tenggelam, Laras dan Nenek Rukiem berdiri di pinggir jalan desa. "Nek, setelah semua ini, apa Nenek masih percaya sama orang-orang?" tanya Laras. Nenek Rukiem menatap langit yang mulai jingga. "Orang bisa salah, tapi hati kita yang menentukan, mau terus melihat kesalahan itu, atau melihat kesempatan untuk berubah. Saya pilih yang kedua." Mereka pun melangkah bersama ke arah masa depan, meninggalkan jejak yang tak hanya akan dikenang, tapi juga jadi pelajaran untuk satu desa, dan mungkin lebih banyak lagi. 1 minggu setelah acara pemulihan nama baik, suasana di desa Sukadamai kembali tenang. Namun, keheningan kali ini bukan lagi karena bisik-bisik penuh prasangka, melainkan karena kepergian seorang sosok yang telah mengajarkan banyak hal lewat kesabarannya, Nenek Rukiem. Pagi itu, langit kota Jakarta tampak teduh, berbeda dari biasanya yang penuh asap dan hiruk-pikuk. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota, Laras baru saja selesai menata kamar untuk orang yang sangat ia hormati. Nenek buyut jauhnya, "Rukiem, sudah selesai semua, Nek," kata Laras sambil tersenyum. "Tempat tidur empuk, dapur kecil, kamar mandi bersih. Nenek tinggal istirahat." Nenek Rukiem tersenyum tipis. Tubuhnya memang mulai melemah karena usia, tapi matanya tampak lebih hidup dari sebelumnya. "Terima kasih, Nak." Nenek nggak pernah nyangka bakal tinggal di kota. Apalagi disambut sama cucu sendiri. Laras bukan cuma cucu, Nek. Laras itu pahlawan nenek. Laras hanya tertawa kecil, lalu memeluk neneknya dengan hangat. Hari-hari mereka di kota berjalan sederhana. Laras tetap mengajar di taman kanak-kanak, sementara Nenek Rukiem mengisi waktu dengan menanam bunga di pot, membaca Al-Quran, atau sekadar duduk di teras memperhatikan lalu lintas. Sesekali tetangga mampir, tertarik pada sosok nenek tua yang lembut tutur katanya dan ramah senyumannya. Mereka tak tahu kisah pilu yang pernah dialami Rukiem, namun semua bisa merasakan kehangatannya. "Nek," tanya Laras suatu malam sambil menyeduh teh hangat, "kalau waktu bisa diputar balik, Nenek mau hidup beda enggak?" Nenek Rukiem tersenyum, memandang langit dari jendela. "Enggak, Nak. Hidup ini bukan soal mudah atau susahnya, tapi soal bagaimana kita menjalaninya dengan benar." Nenek pernah disalahkan, dihina, bahkan hampir dipenjara. Tapi sekarang, Nenek bisa tidur tenang setiap malam, karena Nenek tahu, Nenek enggak pernah bawa dosa orang lain. Laras mengangguk. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Sementara itu di desa Sukadamai, perubahan perlahan terjadi. Bu Sulastri membuka kelas mengaji untuk ibu-ibu.
mencoba menebus masa lalu dengan berbuat lebih baik. Mira dan Santi kini aktif di kegiatan sosial, seringkali membagikan sembako dan menjadi relawan di desa. Dino, setelah menjalani proses hukum, menjalani pembinaan di sebuah lembaga rehabilitasi pemuda. Ia menulis surat rutin kepada ibunya dan sekali waktu menulis juga untuk nenek Rukiem. Dalam salah satu suratnya ia menulis, "Bu Rukiem, saya tahu kata maaf tidak akan cukup, tapi saya janji, saya akan jadi orang yang berbeda. Saya akan tumbuh jadi laki-laki yang bisa dipercaya. Semoga ibu sehat selalu. Terima kasih karena tidak menyimpan dendam. Dino." Nenek Rukiem membacanya dengan air mata pelan menetes di pipi. Ia lipat surat itu rapi dan menyimpannya di dalam sajadah kecil di kamarnya. Beberapa bulan kemudian, Laras mengajak nenek Rukiem ke taman kota. Di sana, banyak anak-anak berlarian. Salah satu anak kecil yang tersandung mendekat ke arah mereka, menangis. "Sini, sini, nenek bantu," kata Rukiem sambil membalurkan minyak kayu putih di lutut anak itu. Anak kecil itu berhenti menangis, menatap nenek itu lama, lalu berkata, "Nenek kayak nenek aku dulu, baik." Laras tersenyum. Nenek Rukiem mengusap kepala si anak pelan. "Semua nenek di dunia itu baik, nak. Cuma kadang, dunia yang bikin mereka terlihat buruk." Hari-hari berlalu, dan walaupun rambutnya makin memutih, dan langkahnya makin lambat, nenek Rukiem kini berjalan dengan hati yang ringan. Beban masa lalu tak lagi membekas sebagai luka, tapi sebagai pelajaran hidup yang menguatkan. Di penghujung hari, ia duduk di teras rumah kecilnya, menatap langit yang memerah. "Nenek," tanya Laras dari dalam rumah, "mau makan sekarang?" "Nanti saja, nak," jawabnya pelan. "Biar nenek nikmati senja ini dulu. Ini senja yang damai dan penuh syukur." Dan di tengah senyapnya kota, tanpa hiruk-pikuk yang berarti, seorang nenek tua yang pernah difitnah dan dihina, akhirnya bisa tersenyum dalam diam, karena keadilan telah datang dengan caranya sendiri. Dan itulah akhir dari cerita kita kali ini. Setiap perjalanan pasti membawa pelajaran, dan semoga kisah tadi bisa memberi inspirasi atau hiburan buat kamu yang nonton. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya.